Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online saat ini. Dan oleh karena kemurahan-Nya, saya percaya kita tetap disertai Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran ini. Allah Roh Kudus, silakan Engkau yang mengurapi, memberkati setiap kami dan anak-anak-Mu yang mengikutinya juga dalam anugerah pengurapan, hikmat, pengertian, pewahyuan, sehingga kebenaran ini tidak menjadi sebuah pengetahuan di otak kami, namun karena anugerah kehadiran-Mu menjadi rema, kuasa, pewahyuan dalam hidup kami. Dan kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara, dalam kesederhanaan kita, oleh anugerahnya, sekali lagi saya mengajak saudara selalu bersyukur, karena dalam bersyukur itu ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Saudara, pada saat ini saya mengajak saudara untuk mengambil sebuah tema bersama-sama merenungkannya, yaitu berusaha berkenan. Ya, berusaha berkenan. Tema ini muncul karena beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah pembinaan iman dari dosen saya, dosen teologi, di mana dia berkata begini, saudara. Sejak dia terpanggil sebagai pelayan khusus atau seorang hamba Tuhan khusus, dia sudah melewati banyak rute kehidupan. Mulai dari dia di gereja lokal, kemudian dia mulai aktif dalam pelayanan, kemudian dia sekolah Alkitab, ya, kemudian dia lulus S1, S2, dan juga menyelesaikan S3-nya. Dia mulai dari bawah menjadi seorang pengerja, kemudian menjadi seorang staf gereja, kemudian menjadi hamba Tuhan dengan jabatan, ya, PDP, PDM, PDT, kemudian juga akhirnya menjadi wakil gembala, dan akhirnya juga menjadi gembala di sebuah gereja yang kecil, dan akhirnya dia dipercaya Tuhan dengan sebuah gereja yang menjadi berkembang dan besar. Nah, di akhir dari kesaksian dia berkata begini, saudara. Dari semua yang saya capai hari ini, akhirnya saya memilih untuk satu tujuan hidup yang paling esensi. Apa itu? Dia berkata bahwa hari ini aku memilih untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Artinya dia sudah melewati banyak hal, di mana dalam perjalanan itu dia tentu mengalami fase-fase kehidupan yang semakin hari semakin mengenal Kristus, semakin hari semakin tahu siapa Kristus. Dari pengenalan itu akhirnya dia memutuskan bahwa hal yang paling esensi dalam hidup dia adalah berusaha hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Karena tujuan dari berkenan itu esensinya adalah membawa dia untuk bisa menikmati janji Tuhan yang paling mulia. Ketika seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka proyek Tuhan adalah mengembalikan orang itu kepada rancangan Tuhan yang semula, ya, yang hilang di Taman Eden, saudara. Karena itu, keselamatan itu sesungguhnya artinya adalah mengembalikan manusia pada rancangan Tuhan yang semula, hidup dalam kemuliaan dan kekekalan. Nah, itulah yang saya tangkap bahwa ternyata esensi Kristen kita, ya, dalam perjalanan hidup di dunia ini adalah berusaha untuk hidup berkenan. Nah, karena itu saya akan mengambil tema ini, ya, untuk menyampaikan apa itu kata berkenan, saudara. Sebab ketika saya mengikuti beliau itu belum ada penjelasan secara khusus apa arti berkenan. Mungkin dicuplikan sehingga saya tidak mendapatkan hal yang seutuhnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal ke-37, ya,
ayat 23 sampai 34, 23 sampai 24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Nah, saudara, dari ayat 23 ini kita baca Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata menetapkan, saudara, kata menetapkan itu bahasa aslinya dari bahasa Ibrani itu diambil dari istilah kun, ya, K-H-U-N, kun. Di mana dalam istilah kun ini minimal ada 3 arti yang bisa kita pahami kata menetapkan. Yang pertama adalah kata kun itu artinya adalah menunjukkan arah. Ya. Kalau kata menunjukkan arah ini artinya Tuhanlah yang maha tahu jalan yang terbaik, yang berkenan, yang benar bagi manusia. Yang kedua, kata kun juga menunjukkan arti memegang tangan untuk dituntun. Artinya manusia itu harus dipegang tangannya oleh Tuhan agar tidak tersesat lalu dituntun oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, kata kun juga punya arti menggendong atau mengangkat. Ini artinya bahwa ya, ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, ya, ada kalanya manusia itu memberontak, ya, menyimpang entah ke kanan entah ke kiri. Nah, itulah sebabnya Tuhan perlu memegang tangan manusia agar dia tetap ada di jalurnya Tuhan. Nah, jadi kata kun punya 3 arti: menunjukkan arah, memegang tangan untuk dituntun, dan menggendong atau mengangkat. Nah, pertanyaan saudara, kepada siapa Tuhan melakukan kun ini atau ketetapan atau arah atau jalan ini? Kepada siapa? Jawabnya adalah kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Hanya kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kata berkenan dalam bahasa Ibrani itu memakai beberapa istilah, saudara. Ya, beberapa istilah. Yang pertama adalah raksah. Ya, kata raksah itu artinya demi mendapat pengampunan dan kasih karunia, ya, berusaha melakukan apapun agar diterima dan disenangi Tuhan. Ya, kata raksah itu artinya demi mendapat pengampunan dan kasih karunia, orang harus berusaha melakukan apapun agar diterima dan disenangi oleh Tuhan. Yang kedua, kata yang digunakan adalah yatap. Yatap itu artinya berusaha agar hidupnya menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Berusaha agar hidupnya menjadi lebih baik, ya, kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, memakai istilah kata damah. Damah yang artinya berusaha hidup sesuai, serupa, sepikir, selaras dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, dari kata arep, ya, arep, yang artinya bersikap manis atau nurut pada kehendak Tuhan. Bersikap manis atau nurut pada kehendak Tuhan. Yang kelima, memakai kata canan, ya, canan. Ya. Artinya apa? Orang yang berusaha sungguh-sungguh, orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Orang yang berusaha sungguh-sungguh dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Ya. Nah, dari beberapa kata itu kita bisa menyimpulkan, saudara, bahwa kata berkenan itu adalah sebuah upaya, tanggapan, respon dari orang percaya, bagaimana dia bisa hidup diterima Tuhan, disenangi Tuhan, bagaimana dia berusaha untuk sepikir, sepola dengan Tuhan, berusaha hidupnya agar lebih baik bagi Tuhan, berusaha untuk manis, sikap manis, ya, nurut pada Tuhan,
bahkan berusaha terus-menerus untuk mendapatkan kasih karunia, ya, belas kasihan dari Tuhan, agar hidupnya terus diperkenan oleh Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan intinya begini, pertanyaan intinya. Mudahkah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Ya. Mudahkah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Tentu kalau ditanyakan kepada kita semuanya, mungkin masing-masing punya jawaban yang berbeda, saudara. Namun pada umumnya, kalau kita jujur, kita harus berkata bahwa tidak mudah menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Ya. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Karakternya rusak. Karakternya mengalami perubahan yang begitu drastis. Kemuliaan Tuhan sudah terangkat, sehingga oleh anugerahnya, ya, oleh kemurahannya, hanya oleh karena campur tangan Tuhan saja kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan, saudara. Itu juga sebabnya, saudara, kita juga harus jujur bahwa kenapa hidup berkenan tidak mudah. Karena benih dosa yang ada dalam tubuh kita ini yang membuat kita, ya, sekalipun mungkin dalam taraf tertentu sudah mulai berkenan kepada Tuhan atau berkenan kepada Tuhan, kita tetap bisa mengalami apa yang namanya jatuh dalam dosa, dalam kelemahan. Singkatnya, kita tetap bisa mengalami jatuh bangun, saudara. Namun tentu grafiknya sebagai orang percaya tidaklah turun, tetapi tetap akan naik. Bahkan menjadi orang yang berkenan masih bisa jatuh dalam dosa itu harus kita garis bawahi. Bukan berarti itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk tetap jatuh, ya. Namun kesempatan Tuhan berikan itu sungguh-sungguh menantang kita untuk membuktikan apakah kita cinta Tuhan atau tidak. Kalau kita cinta akan Tuhan, tentu kita akan termotivasi terus-menerus berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Ini ditulis Mazmur 37, ditulis oleh Daud, saudara. Sebagai penulis Mazmur ini, dia atau Daud mendapat label dari Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini sebuah label yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena sejarah Alkitab, dalam sejarahnya Daud ini di Alkitab, ya, Daud melakukan sejumlah kesalahan dan dosa yang menurut kita itu berat. Bagaimana mungkin Tuhan itu memberikan label bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Tentu ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Dan satu-satunya jawaban yang saya temukan setelah merenungkannya adalah, saudara, bahwa Daud itu mendapatkan label berkenan karena apa, saudara? Tuhan melihat sikap hati. Tuhan melihat sikap hati. Ya. Sikap hati itu menjadi sebuah pelajaran penting saat ini, saudara. Karena ternyata sikap hati itu menentukan apakah Tuhan tetap mau menuntun kita. Ya. Tuhan tetap mau berkaya dalam hidup kita. Sebab dalam pengertian terbatas, ya, kalau orang itu bebal, orang itu ndablek, ya, berkali-kali diberi kesempatan dan berkali-kali, dan mungkin ada batas waktu yang Tuhan tetapkan, tetap saja tidak mau bertobat, tidak mau
memperbaiki, tidak mau berusaha untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan, maka dalam pengertian terbatas, kita kehilangan kesempatan untuk diperbaiki oleh Tuhan. Bahkan kehilangan kesempatan untuk ada dalam langit baru, bumi baru, saudara. Karena orang kalau tidak mau bertobat, ya, itu artinya tidak menghargai Roh Kudus. Bahkan sampai tingkat tertentu, orang yang tidak mau bertobat, ya, bahkan semua orang yang tidak mau bertobat, bisa masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus, saudara. Nah, Alkitab mencatat bahwa perjalanan hidup Daud itu akhirnya dikenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan karena sikap hati dari Daud yang luar biasa. Sikap Daud adalah hatinya. Yang pertama, Daud sadar ia punya kelemahan dan dosa. Dalam Mazmur pasal 51 ayat ke-5, ya, Daud begitu sadar, saudara. Dia sadar betul, dia orang yang lemah, dia punya benih dosa. Bahkan dia berkata, aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Yang pertama, Daud sadar bahwa dia punya kelemahan dan dosa. Sadar itu penting, saudara. Yang kedua, Daud terus-menerus berusaha bertobat dan memperbaiki hidupnya. Daud terus-menerus berusaha bertobat dan memperbaiki hidupnya. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 6, Mazmur 51 ayat 16 sampai 19, saudara. Artinya, Daud bukan orang yang ketika jatuh terpuruk, ya, dia memutuskan untuk berhenti. Tapi Daud adalah orang yang terus-menerus berusaha untuk bertobat, ya, dan memperbaiki hidupnya. Daud tidak pernah menyerah dalam keputusasaan karena terpuruk dalam dosa. Itu juga ada dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Ya, karena sikap inilah, ya, Tuhan melihat bahwa Daud sesungguhnya batin dia ingin hidup benar, batin dia ingin berkenan. Namun karena benih dosa itulah seringkali atau kadangkala, ya, dia masih bisa jatuh. Ya. Yang terakhir, Daud terus mendesak dalam hadirat Tuhan agar ia terus mendapat belas kasihan, pengampunan, dan pemulihan Tuhan. Mazmur 51 ayat 3 sampai 4. Daud terus berusaha mendesak hadirat Tuhan agar dia terus ketika jatuh, ya, mendapatkan belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengampunan dan pertobatan disertai dengan pemulihan. Nah, ini sikap hati Daud, saudara. Ya, ini sikap hati Daud, saudara, yang mengajar kita juga untuk berkaca dari Daud. Apakah kita punya sikap hati seperti Daud? Kalau kita punya sikap hati seperti Daud, Tuhan pasti melihat batin kita, saudara. Dan Daud sempat berkata, engkau menyukai kebenaran dalam batin. Ketika sikap batin kita benar, kita punya kerendahan yang besar untuk hidup berkenan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, sikap batin ini menjadi nilai pertama di hadapan Tuhan. Tuhan mau menuntun kita. Sekalipun sesekali kita jatuh. Firman Tuhan tadi, Mazmur 37 ayat 24 berkata, Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak pernah membiarkan dia jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangan kita. Ketika Tuhan melihat sikap batin kita, memang ada kerinduan yang besar, ada keinginan, kehausan yang besar, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi nilai plus di hadapan Tuhan. Tuhan menyukai sikap batin seperti ini. Itu sebabnya ketika kita sesekali masih jatuh dalam kelemahan atau dosa, Tuhan memegang tangan kita. Tuhan tidak melepaskannya. Dan Tuhan tidak izinkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena itu untuk menutup renungan ini, ada dua pertanyaan, saudara. Pertanyaan adalah, yang pertama,
kita jatuh bangun di dalam kelemahan, kesalahan, dan dosa apa? Sekali lagi, pertanyaan pertama untuk kita renungkan, saudara, yaitu 1. Kita jatuh bangun di wilayah kelemahan apa? Ya, dalam dosa apa? Dalam kesalahan apa? Coba kita renungkan pertanyaan pertama ini. Ya. Mungkin saudara jatuh bangun di dalam kelemahan dosa atau kesalahan, misalnya ucapan atau pikiran yang seringkali najis, atau ucapan seringkali melukai orang lain, atau tindakan, atau terikat dengan dosa-dosa tertentu, ya, atau mata kita terikat dengan kelemahan-kelemahan tertentu, atau pendengaran kita, ya, apapun itu, saudara, semua yang kita anggap sebagai kelemahan, kesalahan atau dosa hari ini, ya, coba kita tanyakan pada diri sendiri, saudara. Apakah kalau kita jatuh, kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa, sikap batin kita tetap untuk berjuang, berusaha untuk hidup benar, untuk hidup berkenan, untuk hidup sesuai dengan arahan Tuhan, selera Tuhan, pikir Tuhan, untuk hidup terus memohon belas kasihan, kasih karunia Tuhan, ya, pengampunan, pemulihan, kalau itu masih ada, maka saudara seperti Daud, ya, hidup saudara ada di dalam bimbingan, penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara jatuh sampai tergelincir. Pertanyaan untuk renungan yang kedua adalah, bagaimana sikap batin kita? Bagaimana sikap hati kita? Saya berharap sikap hati saya dan saudara dilihat Tuhan hari ini dalam kondisi kita memang haus ingin hidup benar, kita memang rindu, kita lapar untuk hidup berkenan, hidup melakukan kebenaran, hidup menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan selera Tuhan, dan terus hidup dalam menyenangkan hati Tuhan. Saudara, itulah renungan singkat yang hari ini memang tidak saya perpanjang. Kiranya ini menjadi perenungan dalam minggu ini, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi yang penuh tantangan ini, sikap batin kita harus tetap benar, yaitu ingin menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu kuncinya adalah mari kita terus hidup mendekat, hidup dekat, intim dengan pribadi Roh Kudus, intim dengan firman-Nya. Kedua hal ini akan menuntun kita hari lepas hari menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan terus menyenangkan Dia. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan, hari ini kami merenungkan sebagian firman yang sudah mengajar kami untuk memiliki sikap batin yang benar, agar dalam penggiringan kami kepada Engkau Tuhan, sekalipun di tengah jalan kadang-kadang kami masih bisa melakukan kesalahan, kami jatuh, kami berdosa, namun jika sikap batin kami benar, di dalam batin kami, hati kami, ada kehausan, ada kelaparan, ya, semangat, keinginan yang besar untuk senantiasa hidup berkenan kepadamu, kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menuntun langkah-langkah kami, menetapkan langkah-langkah kami, sehingga kami sampai garis akhir senantiasa diperkenan Tuhan, dan kami layak untuk mendapatkan langit baru, bumi baru. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu Tuhan, sehingga anugerah-Mu umat-Mu terus mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Dia datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Kiranya oleh anugerah Tuhan, saudara tetap diberkati Tuhan sekalipun renungan kita singkat. Dan saya percaya Tuhan tetap memberkati saudara, menjaga kesehatan saudara, dan terus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa dan shalom.